got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends. Allow me introduce myself. I am Fatima from Group 1, who will be serving as the moderator for our discussion on the topic of what is discourse analysis. The members of my group are Yatri FM Zealand and Dwi Jayadi Wibisono. Alright friends, let's start the presentation. In the slide 1, I will explanation about what is discourse analysis, yaitu apa analisis wacana. Discourse analysis is a broad term for various qualitative that explore the structure and expression of language within its social and cultural context. Jadi, analisis wacana adalah istilah luas untuk berbagai metode kualitatif yang mengeksplorasi struktur dan ekspresi bahasa dalam konteks sosial dan budayanya. Hal ini melihat isi linguistik, yaitu apa yang dikatakan, dan penggunaan bahasa bagaimana penggunaannya dalam teks tertentu untuk menyampaikan makna dalam lingkungan sosial yang berbeda. Jadi, analisis wacana mengeksplorasi bagaimana hubungan antara manusia dapat membentuk bahasa yang mereka gunakan, dan juga bagaimana bahasa menghadirkan perspektif dan pemahaman berbeda tentang dunia, membantu kita memahami bagaimana bahasa dapat membantu menciptakan dan memelihara realitas sosial, hubungan kekuasaan, dan bahkan identitas kita sendiri. Next slide. Here are some questions that discourse analysis. Dengan mengajukan pertanyaan yang mendalami bahasa, kita dapat mengungkapkan seluk-beluk yang membantu kita memahami apa sih kekuatannya dan bagaimana sih pengaruhnya. Dengan analisis wacana juga dapat membantu kita menemukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan oleh analisis wacana. Contohnya yaitu ada how does language construct identity in different contexts, yaitu bagaimana bahasa membangun identitas dalam konteks yang berbeda. Dengan begitu, analisis wacana dapat membantu kita menemukan bagaimana bahasa dapat membantu menciptakan identitas yang unik dan berbeda dalam konteks yang berbeda juga. Yang kedua ada how does language negosiasi or influence power, yaitu bagaimana bahasa menegosiasikan atau mempengaruhi kekuasaan. Di sini berarti menganggap bahasa sebagai suatu alat yang mempengaruhi hubungan kekuasaan antara individu atau grup. Analisis wacana dapat membantu kita menemukan bagaimana bahasa dapat mempengaruhi hubungan kekuasaan dan bagaimana bahasa dapat membantu menghubungkan atau mengubah hubungan kekuasaan. Yang ketiga ada how does language create and maintain reality, yaitu bagaimana bahasa dapat menciptakan dan memelihara realitas. Dengan menganggap bahasa sebagai suatu alat yang membantu menciptakan dan memelihara realitas sosial, dapat membantu kita menemukan bagaimana bahasa dapat menciptakan dan memelihara realitas sosial seperti hubungan, norma, dan nilai. Yang keempat ada how do frames of reference influence language interpretation, yaitu bagaimana kerangka acuan mempengaruhi interpretasi bahasa. Jadi di sini menganggap bahasa sebagai suatu alat yang dapat diterjemahkan dan diterapkan dalam berbagai konteks. Dengan ini dapat membantu kita menemukan bagaimana kerangka acuan dapat mempengaruhi interpretasi bahasa dan bagaimana kita dapat memahami bahasa dengan baik. Yang kelima ada how can language promote social change, yaitu bagaimana bahasa dapat mendorong perubahan sosial, yaitu dengan menganggap bahasa sebagai suatu alat yang dapat mendorong perubahan sosial. Next slide. When to use discourse analysis?
Discourse analysis is used in linguistics, psychology, sociology, anthropology, communication, education, and other. Jadi kapan sih digunakannya wacana analisis wacana itu? Yaitu pada linguistik, psikologi, sosiologi, anthropologi, komunikasi, edukasi, dan lain sebagainya. Here are some common objectives of discourse analysis. In this one, to study how language create and maintain social identity. 2. To study how language create and maintains power relation. 3. To examine how language is shaped by and reflects social and cultural values. 4. To analyze how language is used to construct and maintain social reality. To identify and understand the different ways in which language can be used to persuade, inform, or entertain. And the last, to study the relationship between language and other social phenomena such as education, employment, and media. Next slide. Konsep kunci analisis wacana. Some of the core concepts in discourse analysis include, in this one, context. Discourse analysis are interested in how the context of a communication event affect the meaning of the language used. For example, the meaning of home will differ depending on whether it is spoken to a family member, a friend, or a stranger. Jadi yang dimaksud dari konteks ini adalah bagaimana peristiwa komunikatif mempengaruhi makna bahasa yang digunakan. Sebagai contohnya yaitu makna dari rumah akan berbeda tergantung pada apakah kata tersebut diucapkan kepada anggota keluarga, teman, atau orang asing. Next ada power. Power discourse analysis also examine how power relations are reflected in language use. For example, how a manager speaks to an employee will likely differ from how the employee speaks to the manager. Yaitu bagaimana hubungan kekuasaan tercermin dalam penggunaan bahasa. Sebagai contoh, cara seorang manajer berbicara kepada karyawan mungkin akan berbeda dengan cara karyawan berbicara dengan manajer. Next ada identity. Discourse can also be used to construct and maintain different identity. For example, how a politic speaks in a campaign in speech tend to differ from how they speak to their constituents in a private meeting. Yang artinya, wacana juga dapat digunakan untuk membangun dan mempertahankan identitas yang berbeda. Sebagai contoh, bagaimana seorang politisi berbicara dalam pidato kampanye yang cenderung berbeda dengan bagaimana mereka berbicara dengan konstituen mereka dalam pertemuan pribadi. Okay, thank you. Next slide, Yatri FMI will explain about structure. Okay, in this slide, I will explain about structure of text. Discourse analysis is qualitative research method that involves the examination of language in use within a specific social context. It goes beyond the study of individual words and sentences and focus on the overall meanings conferred by language in context. Discourse analysis can be used to analyze various aspects of language such as grammar, phonology, and the social and cultural context in which language is used. There are two main approaches to discourse analysis, such as language in use and social-political. Jadi analisis wacana adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan pemeriksaan bahasa yang digunakan dalam konteks sosial tertentu. Ini melampaui studi
tentang kata-kata dan kalimat individual dan berfokus pada keseluruhan makna yang disampaikan oleh bahasa dalam konteks. Analisis wacana dapat digunakan untuk menganalisis berbagai aspek bahasa seperti tata bahasa, fonologi, dan konteks sosial dan budaya di mana bahasa digunakan. And we have two main approach. Yang pertama ada bahasa yang digunakan. Language is use approach focus on the finer details of language used within discourse, such as sentence structure and phonology. This approach is more descriptive and is often used in study focused on literature and linguistic. Jadi pendekatan bahasa yang digunakan berfokus pada rincian bahasa yang digunakan dalam wacana, seperti struktur kalimat dan fonologi. Dan pendekatan ini lebih deskriptif dan sering digunakan dalam penelitian yang berfokus pada sastra dan linguistik. Sociopolitical approach, on the other hand, look beyond the technicalities of language and instead focus on the social and political context in which discourse is used. This approach is concerned with power structure and how discourse influenced by society and culture. Jadi pendekatan sosial politik di sisi lain tidak hanya melihat hal-hal teknis dari bahasa, melainkan fokus pada konteks sosial dan politik di mana wacana digunakan. Pendekatan ini berkaitan dengan struktur kekuasaan dan bagaimana wacana dipengaruhi oleh masyarakat dan budaya. Next slide. Untuk melakukan analisis wacana, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, identify the context of your discourse, including the social, cultural, political, and historical background. Jadi, identifikasi konteks wacana Anda, termasuk latar belakang, sosial budaya, politik, dan sejarah. Yang kedua ada collect and examine the discourse data, such as interview, focus group discussion, or writing text. Jadi, untuk mengumpulkan dan menguji data wacana seperti wawancara, diskusi kelompok, atau teks tertulis. Yang ketiga, analyze the discourse by identifying technicalities of language use, such as sentence structure and phonology. Yang ketiga ada menganalisis wacana dengan mengidentifikasi teknis utama bahasa yang digunakan seperti struktur kalimat dan fonologi. Yang keempat, consider how the discourse fits into wider social practice and how it contrasts arguments. Pertimbangkan bagaimana wacana tersebut cocok dengan praktis sosial yang lebih luas dan bagaimana wacana tersebut membangun argumen. Yang kelima, identify cultural reference and their role in the overall argument, yaitu mengidentifikasi referensi budaya dan perannya dalam keseluruhan argumen. Yang keenam ada examine linguistic and rhetorical mechanisms used in the discourse. Menelaah mekanisme linguistik dan retoris yang digunakan dalam wacana. Yang ketujuh, analyze how the discourse is structured and how it progress through various issues. Menganalisis bagaimana wacana disusun dan bagaimana perkembangannya melebihi berbagai isu. Yang kedelapan, consider the role of turn taking and listen feedback in the discourse. Menganalisis bagaimana wacana disusun dan bagaimana perkembangannya melalui berbagai isu. Yang kesembilan, compare how people in different culture use language to improve cross-cultural understanding. Yaitu bandingkan bagaimana orang-orang dari budaya berbeda menggunakan bahasa
untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Next slide. About advantage of discourse analysis. Deeper understanding. Discourse analysis helps you get beneath the surface of text and conversation. It refers the underlying meanings and structure that may not be immediately apparent, providing enriched grasp of the subject matter. Jadi pemahaman lebih dalam yaitu analisis wacana membantu Anda memahami teks dan percakapan. Analisis ini menggunakan makna dan struktur mendasar yang mungkin tidak langsung terlihat sehingga memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang pokok bahasan. Contextual insight. By analyzing language within its context, you gain insight into the social, cultural, and historical factors influencing communication. This makes it particularly useful for understanding complex or sensitive issues. Jadi wawancara kontekstual dengan ini menganalisis bahasa dalam konteksnya. Anda memperoleh wawasan tentang faktor sosial budaya dan sejarah yang mempengaruhi komunikasi. Hal ini membuat sangat berguna untuk memahami isu-isu yang kompleks dan sensitif. Exploring power dynamic. Discourse analysis is a powerful tool for uncovering power imbalance and charge equalities in communication. It can highlight whose voices are heard and whose are marginalized, shedding light on social injustice. Menjelajahi dinamika kekuasaan, yaitu analisis wacana, alat yang ampuh untuk mengungkapkan ketidakseimbangan kekuasaan dan hierarki dalam komunikasi. Hal ini dapat menyoroti suara siapa yang didengar dan siapa yang terpinggirkan, serta menyoroti ketidakadilan sosial. Last, research versatility. It's adaptable and can be applied to a wide range of materials from literature on politics to everyday conversation and social media. This versatility allows you to explore various aspects of communication. Jadi keserbagunaan penelitian ini mudah beradaptasi dan dapat diterapkan ke berbagai bahan, dari sastra dan politik hingga percakapan sehari-hari dan media sosial. Keserbagunaan ini memungkinkan Anda menjelajahi berbagai aspek komunikasi. Yang berikut ada kekurangan analisis wacana. Complexity. Discourse analysis can be intricate, demanding, and deep understanding of linguistic and social theories. This complexity might deter some research from using it. Jadi kekurangan analisis wacana ada kompleksitas. Analisis wacana bisa jadi rumit dan menuntut pemahaman mendalam tentang teori linguistik dan sosial. Kompleksitas ini mungkin menghalangi beberapa peneliti untuk menggunakannya. Berikut ada subjectivity. Interpretation plays a significant role, and different analysis may arrive at varied conclusions when examining the same text. Subjective inherent in qualitative analysis, so you should take steps to validate your result, such as through peer debriefing,
reflexivity, or by using a mixed method study. Jadi subjektivitas ini adalah menginterpretasi, memainkan peran penting, dan analisis yang berbeda mungkin sampai pada kesimpulan yang berbeda-beda ketika mereka memeriksa teks yang sama. Subjektivitas melekat dalam analisis kualitatif, jadi Anda harus mengambil langkah-langkah untuk memvalidasi hasil Anda, seperti melalui pembekalan sejawat, refleksivitas, atau dengan menggunakan studi metode campuran. Last one, time intensive. Comprehensive discourse analysis can be time consuming, especially for newcomers. It enforce meticulous interpretation of text and can be particularly demanding for longer of more extensive material. Yang terakhir, membutuhkan waktu. Analisis wacana yang komprehensif dapat memakan waktu, terutama bagi pendatang baru. Hal ini melibatkan penafsiran teks yang cermat dan dapat menuntut materi yang lebih panjang. Next slide. Okay, for the next slide, it's about speaking and writing. You can apply discourse analysis to any instance of written or oral language, including nonverbal aspects of communication like tones and gestures. For the first one, that we get the search of the discourse analysis, start from the written text, from the books, newspapers, periodicals, magazines, brochures, advertisements, business and government, documents, websites, forums, social media posts, and comments. That is for the source of the writing text. And the next, from the spoken text, such as interviews, conversation, lectures, sermons, political speeches, and courtroom testimony. And then, what are types of discourse analysis? The first one, narrative analysis. Narrative analysis juga bisa mencakup dari berbagai metode kualitatif yang dimana juga termasuk pada struktur cerita, isi, fungsi, yang mungkin juga dapat tertarik dari suatu cerita yang mengandung konteks sosial. Selanjutnya, conversation analysis, atau disebut juga dengan analisis percakapan, yang dimana dilihat dari bagaimana seseorang dapat menganalisis dari cara mendengarkan, bertatap muka, maupun dari bahasa tubuh yang juga terkandung dari tujuan sosial, membangun hubungan, maupun membangun konflik dengan bertukar informasi. Selanjutnya ada critical discourse analysis, di mana di sini terpacu pada kebangunan untuk memelihara kesenjangan sosial, yang dimana bahasa dibangun untuk mempertahankan adanya seperti suatu kesenjangan sosial, yang dimana seperti pidato maupun kampanye. Selanjutnya, foundational discourse analysis. Itu seperti di mana analisis yang dibangun sebagai norma-norma sosial yang berhubungan dengan kekuasaan. Selanjutnya ada rhetorical analysis, di mana untuk membujuk, memberi informasi, menghibur, dan melihat tujuan pembicara atau penulis seperti audiens dan strategi yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Seperti contoh di dalam pidato maupun analisis retoris yang bagaimana mereka mempelajari tentang metafora yang digunakan dalam pidato untuk menarik emosi dari audiens. Selanjutnya ada ethnography of communication. Itu seperti bahasa yang digunakan dalam konteks budaya sosial yang berbeda, di mana hal tersebut akan dimaknai dari konteks sosial yang menunjukkan kepada identitas sosial tersebut. Selanjutnya ada pragmatis. Pragmatis adalah studi tentang bagaimana bahasa digunakan dalam konteks.
Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang ditekankan seperti intonasi, bahasa tubuh, dan pengetahuan dalam berkomunikasi. Selanjutnya yang terakhir ada variation analysis. Di sini juga mempelajari bagaimana bahasa sangat bervariasi di antara kelompok sosial dan dalam konteks yang berbeda. Variasi bahasa ini seperti usia, wilayah, kelas sosial, dan gender. Okay, the last slide. I will tell about conclusion. The conclusion of discourse analysis is the valuable tool for understanding how language is used in various social contexts. It focuses on the way people communicate in different social contexts and examines aspects of speech unit as they occur in real time. Discourse analysis is concerned with the gathering of different perspectives of discourse, including data collection, practices, and theoretical assumptions. It differs from grammatical analysis in that it is more interested in the morphological productivity of different people and social action that form meaningful and recent print and verbal language. Critical discourse analysis is a subdiscipline of discourse analysis that approaches discourse from a political motive, examining the basic source, circumstance, and consequence of the difference concerned. Both discourse analysis and CBA focus on identifying the effects of language on social structures and institutions, as well as role of power relations in shaping discourse. Thank you guys for the explanation. Okay, this time we are going to open the Q&A session and we give it to people who want to ask about the topic. Leave your question in the topic comment section. Thank you.